pintunya 4. Ada babus sholat, pintu sholat. Siapa yang memasuki babus sholat ini? Tentu orang-orang yang memelihara ibadah sholat. Ada babul jihad, pintu jihad. Siapa yang memasukinya? Orang-orang yang berjihad. Ada babul rayyan, ada pintu yang hanya khusus dimasuki oleh orang-orang yang menjaga ibadah puasa. Ada satu lagi pintu, babus sedekah, pintu sedekah, hanya dimasuki oleh orang-orang ahli sedekah. Dalam riwayat yang lain juga dikatakan babul ilmi, pintu orang yang menyukai menuntut ilmu. Seperti ibu-ibu ni lah, insyaallah amin ya rabbal alamin. Ada lagi namanya adalah pintu walid, pintu orang-orang yang selalu berbakti kepada orang tua. Kemudian apa lagi? Dalam riwayat lain juga dikatakan ada pintu aiman, pintu kanan. Ini dimasuki oleh orang-orang yang semua yang positif, pikiran positif, perilaku positif, yang baik-baiklah. Ini disebut masuk oleh pintu. Ada pintu babut taubah, pintu taubat, dimasuki oleh hamba-hamba Allah yang ahli taubat. Bersalah sedikit taubat, bersalah sedikit taubat. Kita dah lama nak solat taubat ni kan? Iya. Dah banyak pula rasanya dosa ni kan. Besok solat taubat, solat tasbih. Apa kata Nabi? Kullu bani Adam khata wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak cucu Adam itu bersalah, dan sebaik-baik orang bersalah itu adalah bukan menuntut kesalahan, tapi segera dia minta ampun. Maka kalau ingin ada orang yang punya semangat untuk selalu minta ampun, besok akan dipanggil oleh pintu surga, namanya adalah babut taubah, pintu taubat. Ada babul hajj, pintu haji. Kalau pintu haji itu naik haji lah. Kalau kita naik haji itu tidak dipanggil. Ada terakhir babul zikir, pintu zikir, hanya dimasuki oleh orang-orang yang selalu berzikir. Dari 8 pintu ini ada seorang wanita, ada sosok seorang wanita dipanggil oleh semua pintu, dan dia boleh memilih mau masuk pintu yang mana. Kira-kira ibu mau? Mau dipanggil dan mau dijadikan sebagai sosok yang boleh memilih seluruh pintu surga? Separuh ya. Mau. Mewakili. Kemauan aja mewakili. Besok masuk surganya mau diwakili? Ya. Mau ibu-ibu besok boleh memilih pintu surga manapun? Mau ibu-ibu besok ketika di surga dipanggil-panggil oleh semua pintu? Kita jawab dengan satu hadis. Syaratnya tak banyak-banyak, cuma 4 syaratnya. Ibu bawalah pulang yang 4. Apa syaratnya? Qala Nabi SAW, Iza salatil mar'atu khamsaha, apabila seorang wanita, seorang istri menjaga salat 5 waktu, wasamat syahraha, dia jaga puasa di bulan Ramadan, wa hafizat farjaha, maaf cakap dia jaga kemaluan, kehormatan sebagai seorang wanita dan istri. Yang keempat, wa ata'at zaujaha, dan dia taat terhadap suaminya. Ulang lagi. Yang pertama, salat 5 waktu. Yang kedua, puasa di bulan Ramadan. Yang ketiga, menjaga kemaluan dan kehormatan sebagai seorang istri maupun wanita. Yang keempat, ini agak kurang yang keempat. Yang keempat, taat kepada suami. Apa kata Nabi? Qila laha udkhulil jannah. Katakan kepada wanita itu, masuklah ke dalam surga. Min ayyil abwabil jannah, dari pintu manapun yang dia suka. Allahu Akbar. Pak syaratnya. Saya 2 baru Ustaz. Berarti 3 lagi. Tak boleh satu-satu. 4-nya harus mantap. Apa yang pertama? Yang pertama adalah menjaga salat 5 waktu.
Apa yang dijaga Ustaz? Semuanya. Waktunya dijaga, pelaksanaannya dijaga. Waktunya yang mana Pak Ustaz? Sholatlah pada waktunya. Pelaksanaannya gimana Pak Ustaz? Jangan sampai nanti kita sholat 5 waktu terlaksana, sampai di hadapan Allah nanti isinya kosong. Ayo sholat terus ya Allah. Tunggu. Tengok ya Allah. Ada kosong semua. Rupanya sholatnya itu tidak memperhatikan syarat, rukun dan segala sesuatu. Akhirnya sholat dikerjakan tapi tak pernah sah. Inilah yang kita khawatir. Bagaimana mau masuk nih syarat pertama? Apa yang mesti diperhatikan ketika sholat? Yang diperhatikan yang pertama, ibu-ibu, yang pertama penuhi syarat sahnya. Setelah syarat sahnya terpenuhi, tegakkan rukunnya. Setelah syarat sah terpenuhi, rukun ditegakkan, kemudian apa lagi? Jaga hal yang makruh dilakukan, jangan sampai. Yang berikutnya apa? Tambahlah ibadah sholat itu dengan hal-hal yang disunnahkan. Yang terakhir, pelihara jaga, jangan sampai kita melakukan hal-hal yang membatalkan sholat. Maka semua dijaga. Yang pertama syarat sahnya. Apa syarat sahnya? Kita sholat dalam keadaan suci. Suci dari ada hadas kecil, ada hadas besar. Al-Fatih tidak usah diajarkan, lah hebat semua. Hadas kecil bagaimana cara mensucikannya? Hadas kecil A dengan berwudu, B dengan mandi, D dengan apa saja? Berwudu. Hadas kecil dengan berwudu. Ditengok lagi bagaimana wudunya. Kok wudu kamu kok seperti itu? Mukanya digini-gini aja. Beda uang dipasang. Bagaimana sholatnya ingin sah? Wudunya tidak sempurna. Ada yang wudunya lagi mengamik, dimasukkannya bibirnya. Apa dulu? Gijumu nanti luntur. Ini termasuk yang basah. Kalau ini tak basah, wudu tak sah. Bagaimana sholat yang terima? Bagaimana ingin menjadi wanita dipanggil oleh seluruh pintu surga? Sholat sebelumnya tidak sah. Ini wudu. Basuhlah muka itu dengan sempurna. Basuhlah tangan itu. Ada yang masuk tangan sampai sini. Pada kali biarlah Allah Maha tahu. Mana bisa gitu? Jangan disepele-sepelekan. Makanya aku terperangah besok tengok kawan-kawan Al-Fatih. Ada separuh santai di sibuk. Kemana? Tuh aku bingung, semua pintu manggilku. Aku kok tidak dipanggil ya? Kau dulu kan ingat tuh waktu sholat kau sembarang aja suruh masuk tangan, kata kau udahlah haraplah Allah Maha Mandum. Tak boleh seperti itu. Tangannya harus betul, kepala semua. Yang celakanya kaki nih ibu-ibu. Kaki biasanya agak malas nih, apalagi yang berbadan seperti Pak Ustaz nih. Kalau udah kaki dia jadi suruh sendiriannya. Udah masuk kena lah. Ibu, gimana Ustaz? Besar kali badannya, pandai-pandai lah. Ayah harus gini ya. Maka dilatih ini lo raganya mantap juga nih. Basah kakinya. Apalagi kayak mau seperti Ustaz ini sekarang kelingking tuh menyatu dengan yang manis tuh. Tak ada renggah, dia harus basah. Air harus mengalir. Tak boleh tak mengalir. Itu baru satu. Belum lagi hadas besar. Kalau hadas besar bagaimana caranya? Dengan mandi. Jangan dibuat susah-susah. Rukun mandinya cuma 2. 1 niat, 2 cebur. Kalau ibu tinggal di daerah Sungai Siak itu enak. Niat mandi besar, niat terjun atasnya. Jangan sampai. Yang penting niat, yang kedua cebur. Kalau ingin menghidupkan sunnahnya bagus. Pertama niat, yang kedua bersihkan najis, yang ketiga berwudu, membasuh anggota wudu, kemudian guyur sebelah kanan, terus sebelah kiri, terus diakhiri dengan
untuk kembali. Ada yang tidak mengakhiri dengan wudu, jangan dipersoalkan. Nah, itu hadas besar. Nah, suci dari hadas. Apalagi? Suci badan, suci pakaian, suci tempat sholat. Dari apa? Dari najis. Suci badan, ya tentu sebelum sholat kita bersihkan dengan cara mandi, basuh. Suci pakaian begitu juga. Suci nanti mau pergi ke Al-Fati, gendong anaknya atau pipit sih, anak dipipit sebelah baju bisa pun. Udah kasih semprotnya. Nanti ibu sholat, nggak bisa sholatnya. Dah harum Ustaz, walaupun harum, walaupun 3 kali jenis parfumnya, dia belum suci, dia harus suci. Kalau bayi ibu masih belum berusia 2 tahun, dia bayi laki-laki, dia belum minum apa-apa, makan apa-apa kecuali air susu ibunya, cukup dipercikkan saja. Tapi kalau dia sudah, bayi saya umur 1 tahun Pak Ustaz, dia nak susu aja udah minum prominan sebagainya, udah bisa lagi. Dia harus mengalir airnya. Terutama apa yang Pak Ustaz ingatkan, ketika ibu mencuci pakaian, harus betul-betul dipastikan pakaian itu suci, tidak hanya harum. Apakah proses pensucian itu di awal, di akhir, terserah. Kalau mau di awal, air kain di dalam mesin cuci, datangkan air. Sudah terbenam, buang airnya. Setelah itu mau dipakai deterjen 10 jenis pun tidak apa-apa. Dia sudah suci. Mau di akhir boleh. Mau dibersihkan harum-harum dulu, terakhir nanti air mengalir. Nah, ini terkait dengan suci pakaian, suci tempat, menutup aurat. Semuanya ini adalah syarat sah. Pakaian yang dipakai, bahkan ketika sholat pun dipastikan aurat tertutup. Pakai mukena, khusus di dalam sholat, sangat diperhatikan. Yang boleh kelihatan itu cuma 2, muka dan telapak. Dan boleh juga begini, ada yang menafsirkan boleh kalau telapak tangan begini, pergelangan. Kalau yang lainnya tidak boleh dibuka. Ketiak apalagi? Tapi ada nampak ketiak Ustaz? Ada. Ketika diangkat mukena, kalau ibu pakai baju dalam sih tak apa-apa. Ada yang pakai mukena terangkat. Mengangkatnya begini. Kalau mengangkatnya begini, maka akan kelihatan yang di dalam. Apalagi datang pula kipas angin. Nah, itu kipas ini Om. Baru itu. Cocok dengan materi yang segitu. Nah, ada yang mengangkat begini, nampak kelihatan auratnya terbuka. Kalau aurat terbuka, sholat tidak sah. Ini satu mukena ini ya. Nah, jangan sampai kelihatan rambutnya, apalagi di mama nanti ditutup ini begini. Di sini. Kalau mukena sampai di sini, ini enggak, ini kelihatan, ini bukan wajah lagi, tapi di sini. Nanti hilang, nanti udah hilang chipsnya. Bukan itu, tutuplah ketika sholat. Ini adalah tutup aurat. Kaki juga terutama. Ketika sujud, pastikan kaki tidak kelihatan. Nah, ini menutup aurat. Ini bagian dari menjaga sholat. Ini syarat-syarat, belum rukunnya. Rukunnya yang mana? Oleh ulama dibagi 3. Ada rukun qalbi, ada rukun qauli, ada rukun fi'li. Yang mana rukun qalbi? Rukun hati, tak perlu mulut dicakap. Dia adalah niat. Niat itu rukun qalbi. Tidak mesti diucapkan. Yang penting sudah diperbuat oleh hati. Maka kawan-kawan kita ketika sholat dia langsung aja. Ada kawan sebelah usolli. Kau usolli. Selesai. Tak masalah juga. Dalam satu pendapat ulama mengatakan, terutama dalam mazhab Syafi'i, melafazkan kata usolli itu untuk menghadirkan niat. Ibu udah pergi di tempat buru nih, datang usolli, langsung hadirinnya usolli. Nah, langsung terpanggil niatnya. Tapi ada pula kawan sebelah tuh usolli tapi matanya masih usolli. Belum lagi itu. Sama aja enggak ada.
Dari usolli itu untuk menghadirkannya. Maka lafaz itu yang penting itu adalah perbuatan hati. Nah, perbuatan hati itu rukun qalbi. Yang mana rukun qaulinya? Ada 5. Dan ini harus diketahui. Kalau tidak, terutama sholat sendiri, sholatnya tidak sah. Mana rukun qauli itu? Yang pertama takbiratul ihram. Maka Allahu Akbar mesti dibaca. Tak boleh di dalam hati. Kalau sholatnya adalah sholat kategorinya sir, seperti zuhur, asar, sekurangnya terdengar oleh telinga sendiri, bukan telinga kawan. Telinga sendiri. Allahu Akbar. Saya sakit gigi, Pak Ustaz. Apa yang pandai lah? Dia ucapkan juga. Tak boleh nak diucapkan. Mesti dilapaskan. Allahu Akbar. Mesti diucapkan. Apalagi Al-Fatihah. Tak boleh Al-Fatihah dalam hati. Kecuali keadaannya berjamaah. Ada pendapat mengatakan kalau sudah berjamaah, bacaan makmum itu ada kalanya diwakili oleh imam. Tapi kalau saya sendiri, wajib dibaca Al-Fatihah. Apalagi tahiyat, at-tahiyatul mubarakatus salawatun sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa yang keempat lagi? Salawat. Allahumma salli ala sayyidina. Saya pakai sayyidina Ustaz, terserah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sampai fil alamin innaka hamid. Maka pada tahiyat akhir itu ada 2 rukun qauli. Sempurnakan. Yang terakhir kelima apa? Salam. Jangan ibu mengamek-ngamek selesai sholat. Atau apa imamnya? Assalamualaikum warahmatullahi. Wajib diucapkan. Ini betul-betul. Ya, ini kebiasaan kadang-kadang ke bawah-bawah. Karena ingin sakit akrabnya di samping, ada sholat yang ingin membagi kebahagiaan, sehingga salam jadi ucapkan. Berarti sholat ibu belum selesai. Kapan berakhirnya sholat itu? Apabila diucapkan salam. Salam yang kedua baru sunnah. Maka kalau diucapkan, saya tak nulis, saya sakit, nggak apa-apa, sunnah. Yang penting salamnya. Bil alamina innaka hamidun majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Berdiri ibu pergilah, nggak apa-apa. Karena salatnya sudah berakhir. Tapi nak nulis tak? Kalau nulis itu sunnah. Apalagi jangan salam ke kiri dan noleh ke kiri. Nah, jangan nanti ibu noleh tapi nak ucapkan salam. Itu namanya orang ingin sunnah tapi yang fardu dia tak kerjakan. Begitulah butuhnya ilmu supaya sholat kita diterima oleh Allah SWT. Dan banyak yang lainnya, hal yang makruh, yang sunnah, pelajari. Maka syarat seorang wanita itu dipanggil oleh surga dari pintu manapun, dia menjaga sholat lima waktu. Yang kedua, wa hafizat wa sholat syahraha, menjaga puasa di bulan Ramadan. Jangan sampai, Pak Ustaz, saya masih ada hutang, Pak Ustaz, bayar. Saya tadi sendiri banyaknya Ustaz, mulai dari SMP Ustaz, separuhnya Ustaz, bayar sekarang. SMP 3 tahun, berarti 3 cuma separuh Ustaz, 15, 45. Pulang dari rumah beli kantor, buat angka sampai 45. 1, 2, 3, 4, 45. Puasa Senin Kamis. Setiap Senin ini ganti. Ya Allah, ini ganti waktu puasa kelas 1 SMP ini, Allah ganti. Satu cara. Cara yang kedua, boleh saja memperbanyak ibadah sholat puasa sunnah. Sama dengan sholat tadi. Kalau ingin mengejar paket ketinggalan kita yang lama, boleh dengan qadha, boleh dengan memperbanyak sholat sunnah. Puasa juga begitu. Karena sesungguhnya ibadah puasa, ibu sudah diberikan rukhsah keringanan ketika
di luar Ramadan, ketika maaf cakap, ketika datang haid boleh tak ganti sholat, tapi puasa wajib diganti. Yang ketiga, wa hafizat farjaha, menjaga kehormatan dan kemaluan sebagai seorang istri dan sebagai seorang wanita. Zaman yang canggih hari ini, kita terutama ibu-ibu dihadapkan dengan teknologi yang terkadang kita jadi lupa akan aturan-aturan yang mestinya kita tegakkan. Kalau sudah kita mempertontonkan sesuatu yang hanya boleh dilihat oleh yang sah untuk melihat, lalu kita pertontonkan, maka tak layak kita dipanggil oleh surga dari pintu manapun. Jaga kehormatan diri kepada siapapun, baik jaga ucapan, jaga sikap perilaku, jaga tingkah laku, jaga keadaan, semuanya dijaga. Kepada siapa? Kepada orang selain kepada suami dan orang-orang yang mahram untuk dinikahi. Semuanya dijaga. Maka dalam hal ucapan ini, terutama adalah di zaman yang penuh dengan fitnah di akhir ini, jangan pernah kita menjawab sapaan yang memunculkan pertanyaan kembali. Karena masing-masing laki-laki itu punya penyakit. Laki-laki itu punya penyakit. Kalau seorang laki-laki menegur, kemana dek? Ke pasar. Abang kemana? Dan dilakukan seperti itu. Wanita yang solehah tidak seperti itu. Bahkan mengangkat telepon dari orang tak dikenal pun berusaha untuk menegarkan diri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa perlu? Kau udah ingat dengannya? Ya, aku sekarang sudah jadi bini orang. Apa kau? Itu caranya. Walaupun sesat di sini kan. Terakhir, wa ta'at zaujaha, taat kepada suami. Ibu juga lah yang tahu bagaimana taatnya kepada suami. Kalau kata Nabi dibolehkanlah sesama manusia itu boleh sujud kepada sama manusia. Apa kata Nabi? Maka akan kuperintahkan seorang istri itu sujud kepada suami. Maka dalam hal ketaatan ini, bagaimanapun keadaannya suami kita, bagaimanapun kondisinya, taat itu harus. Dalam hal apa? La ta'ati fi maksiat. Kata Nabi, tidak ada ketaatan dalam hal maksiat. Tapi apa? Dari ketaatan yang dianjurkan itu adalah dalam hal yang ma'ruf. Kepada hal-hal yang baik baru kita disuruh. Bukalah jilbab adek itu sesekali, kita malam minggu makan jagung, nampak kali tua ke jilbab. Ya abang ni Firaun, abang ni mah. Itu jangan diikuti. Kecil kan sedikit baju adekku, nampak kali sudah bro kayak nenek. Tuh ini abang ni, saya mau soga bang, itu tak ikuti. Sebaliknya, kalau sudah suami mengingatkan yang baik-baik, wajib diikuti. Nampak ada protes, nak model bang, itu tak tahan namanya tuh. Panjangkan sedikit jilbab, nak model bang, tidak tahan tuh. Tak usah pergi lagi deh, sebentar ya bang, tidak tahan tuh. Sikit aja. Kalau sudah dilarang, padahal dilarang itu hal yang makruf, tidak ditaati, berarti tidak taat. Kecil saja, tidak taat. Tapi kalau hal-hal yang berbau maksiat, di studio meminta, maka tak boleh kita ikuti. Ustaz inginnya ada diskusi, maka ini pengantar saja. Jadi ada 4 syarat bagi seorang wanita yang akan dipanggil oleh pintu surga dari manapun. Apa yang pertama? Jaga sholat. Menjaga sholat 5 waktu. Apa yang kedua? Jaga puasa. Jaga puasa Ramadan. Yang ketiga? Menjaga kehormatan, kemaluan sebagai seorang istri dan wanita. Yang keempat? Patuh dan taat kepada suami. Kembalikan. Bagaimana caranya Pak Ustaz? Bagaimana rasa patuh itu?